Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Jadi mulai saat ini kita akan membawakan rahasia dari kitab Membara di Api Tuhan. Nah, ini kita mulai dari bab 1. Jadi kita mulai nanti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai seterusnya sampai berakhir. Nah, ini umpama ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho di dunia wal akhirat. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Ini suatu pasal yang menyatakan pintu guru yang tersembunyi, guru yang rahasia yang tiada boleh diajarkan kepada sembarang orang. Jadi umpama Anda mendengar video ini atau mengkaji video ini, mendengarkan lebih seksama, kalau tidak paham komen di kolom komentar atau tanyakan kepada guru yang ahli, kepada guru yang mursyid. Yang belum belajar tentang ilmu tauhid. Nah, jadi atau ilmu sifat 20, sebab kitab ini berisi tentang orang-orang yang mengenal dirinya, mengenal akan Tuhannya, mengenal akan rahasia kejadian alam semesta beserta isinya, dan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang banyak. Adapun tata cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini yang segala isinya. Dan sebelum mempelajari dan membaca kitab ini, ketahuilah terlebih dahulu tentang ilmu tauhid. Jadi harus bertauhid, benar-benar bertauhid. Dan ilmu sifat 20 seperti sifat Tuhan. Bab 1. Inilah sifat Tuhan, sifat nafsiyah, yaitu wujud yang wajib bagi zatnya. Kedua, sifat salbiyah. 1. Kidam, 2. Bako, 3. Muhalafah, 4. Qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Yang kelima, 3. Sifat mani, hayat, ilmu, sama, basar, kalam, kudrat, iradat, berdiri, kalimah la ilaha illallah kepada yang maujud. Yang keempat, sifat ma'nawiyah, hayyun, alimun, sami'un, basirun, mutakallimun, kadirun, muridun, yang wajib bagi zat dikarenakan dengan suatu kriteria. Maka dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga risalah ini dapat menjadi suluh penerang jalan di dalam menuju kepada yang hak. Hendaklah dipelajari pada yang ahlinya atau guru yang mursyid, karena risalah ini mengandung rahasia yang amat mulia
yakni ilmu leduni yang dikehendaki oleh Tuhannya, yang ahli di dalam amal untuk menjelaskannya. Jadi kalau Anda mempelajari ilmu ini harus mencari guru yang benar-benar ahli, benar-benar tahu, benar-benar mengalami, benar-benar beliau itu mengalami, bukan hanya sekedar tahu ceritanya saja. Nah, ini banyak orang yang tahu ceritanya aja. Nah, bicara tentang hayat tapi nggak tahu yang mana yang namanya hayat tuh. Nah, taunya hayat aja. Bicara tentang Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad jahir, Muhammad batin, nggak tahu yang mana yang batin. Nah, ini susah. Nah, lalu akhirnya dalun mudalun. Jadi jangan sampai Anda tersesat jalan. Nah, jadi cari guru yang benar-benar hak. Ya Allah Ta'ala itu mempunyai beberapa rahasia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, menyatakan dia, maka jangan kamu bukakan dia. Dan apabila nyata bagimu rahasianya dengan jalanmu, maka peliharalah olehmu, jangan kerjakan segala sesuruhnya dan menjauhkan segala larangannya, supaya tetap ia bagimu, karena ia rahasia yang amat mulia. Bunyikan olehmu kepada yang bukan ahlinya, maka ahlinya itu yaitu orang-orang yang suci hati daripada mereka itu, dan tiada pula mengetahui tentang dirinya sendiri, dan tiada pula mengetahui tentang amal dirinya maupun tentang amal orang lain, dan tiada pula ia turut untuk berburuk sangka kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menguburkan segala rahasia di dalam dirinya sendiri. Anda pula mereka memberitahukan kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemudian daripada itu, ketahuilah olehmu bahwasanya tiada sempurna bagi seorang mengenal Allah, melainkan mengetahui asal kejadian dirinya dan mengetahui akan yang mula-mula dijadikan Allah, seperti innallaha halaka qablal asya min nuri nabika, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala sesuatu itu yaitu nur nabimu, maka nyatalah ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada segala asya, dan lagi dijadikan daripada zatnya. Kata Syekh Abdul Wahab radhiyallahu anhu, inna la halaka ruh Nabi yu Muhammadin min jatihi walaka rohul alamin nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zatnya, yakni daripada kudratnya dan iradatnya, dan menjadikan ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad, maka nyatalah ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad, dan segala batang tubuh itu nyata jadi daripada Adam, seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna abdul arwah wa anna Abu Basar, aku bapak segala sekalian ruh, dan Nabi Adam itu bapak sekalian batang tubuh, maka nyatalah segala batang tubuh itu jadi daripada Adam, tetapi Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akal insan mintin, aku jadikan insan Adam itu daripada tanah, dan tanah itu dijadikan dari pada siraman air itu asalnya daripada Nur Muhammad. Maka nyatalah ruh dan tubuh kita dijadikan daripada Nur Muhammad, namanya ruh kita dan tubuh kita itu tiada lainnya. Maka hendaklah engkau merasakan Nur Muhammad itu kepada ruhmu dan kepada batang tubuhmu. Kepada segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau melihat keelokan zat wajibal wujud yang suci adanya, karena tubuh kita yang kasar ini tiada dapat mengenal Allah Ta'ala melainkan dengan Nur Muhammad juadanya. Dan kepada Nur inilah perhentian perjalanan segala aulia dan ambia yang mursalin mengenal Allah Ta'ala. Nah, jadi para ambia wal mursalin itu sampai di Nur Muhammad aja pengenalannya. Nah, tidak lebih. Mereka menyarankan kalau mau lebih ke Allah juga nggak apa-apa, terserah kita mau jalan terus, mau sampai kemana, karena ilmu Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada yang salah. Kalau mengaji tentang ketuhanan tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Karena semuanya asal muasalnya dari Allah, nyata dari Allah, karena yang mewujud itu hanya Allah, yang ada hanya Allah. Nah, jadi tidak ada yang salah. Yang salah tuh sangka kita. Nah, kita yang ada itu yang salah. Nah, kita ada punya perbuatan. Nah, kita yang baik tuh yang salah. Maka janganlah engkau mendakwa perbuatan yang lainnya daripada nur, yaitu barang yang datang kepadamu seperti penglihatan dan pendengaran, penciuman dan perkataan dan lainnya sebagainya, yaitu semata-mata dengan sebab nur jua dijadikan Allah, seperti firman Allah Ta'ala, kaza'akum minallahi nurun, artinya barang yang datang kepadamu itu daripada Allah Ta'ala, yaitu nur. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kaza'akum haqqu min rabbikum, barang yang datang kepadamu itu hak yang benar, maka yaitu nur. Dan kepada nur itu kejadian sekalian alam ini, seperti firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, yaitu khalaqtuka li ahli wa ahlaktul asya'al lika, aku jadikan semesta sekalian alam ini sebab jadi karenamu ya Muhammad. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, anna minallahi wal alimu min nur, artinya aku daripada Allah dan sekalian alam ini daripada aku. Kemudian daripada itu ketahuilah olehmu akan yang sebenar-benarnya diri, seperti kata Syekh Abdul Raub, bermula yang sebenar-benarnya diri adalah nyawa, dan yang sebenar-benarnya nyawa itu Nur Muhammad, itu sifat, dan sebenar-benarnya sifat itu zat. Kata setengah Arab, bermula yang sebenar-benarnya diri itu ruh bagi sekalian tubuh, namanya nyawa, dan tatkala keluar masuk itu namanya napas, dan tatkala berkehendak itu namanya hati, tatkala ia percaya akan Allah namanya iman, dan tatkala dapat berbuat sesuatu namanya akal, dan pohon akal itu ilmu, dan ilmu itulah sebenar-benarnya diri, yakni rasa dan rahasia. Zat wajibal wujud ilallah, kepada diri inilah jahir Tuhan, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, jahiru Rabbi wal batinu abdi, jahir Tuhan itu pada batin hambanya. Jadi pada batin, bukan pada hati. Batin hamba, yakni daripada ilmu.
hakikat makrifat yang putus adanya dan tiada ada dan esa. Kemudian daripada itu hendaklah engkau mengenal diri supaya kenal akan Tuhan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pasadal jasad, kenalah dirimu maka kau kenal akan Tuhanmu. Kau kenal akan Tuhanmu, binasa dirimu. Bermula mengenal diri itu 3 perkara. Pertama, diketahui akan asal kejadian diri seperti telah tersebut yang terdahulu itu. Kedua, adapun asal kejadian diri kita tatkala Tuhan kita berdiri dengan sendirinya, maka berkehendak menyatakan Tuhan kita, maka bernamalah Tuhan kita itu sir. Ketika sudah nyata dilihatnya dan diketahuinya akan dirinya, maka bernamalah Tuhan kita itu zat. Maka yang nyata dilihatnya itu yaitu yang bernama zat, dan kenyataan itu bernama sifat, dan yang nyata diketahuinya itu bernama asma, dan yang nyata diperbuat itu bernama akal. Maka firman Allah Ta'ala, telah aku jadikan zatku itu karena rahasia mani, dan telah aku jadikan sifatku itu karena nyawa manusia, dan telah aku jadikan sifatku itu akan nyawa manusia, dan telah aku jadikan asmaku itu akan hati manusia, dan telah aku jadikan af'al aku itu akan badan mani. Maka itulah yang menjadi manusia. Kemudian daripada itu mengucap manusia itu dengan lafaz Allah, maka bernamalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lafaz Allah itu bunyi diri kita. Kemudian sesudah zahir kita ke dunia, maka bunyi diri kita la ilaha illallah, karena lam itu bunyinya rahasia, dan illah itu bunyinya nyawa kita, dan illah itu bunyinya hati kita, dan Allah itu bunyinya badan kita. Tetapi hendaklah ketahui yang sebenarnya Tuhan itu supaya kasih bunyinya diri kita lah. Ilaha illallah, itulah asalnya. Ketahuilah olehmu, hai salik, bahwasanya tatkala Allah Ta'ala lagi ia sendirinya dan belum menjadikan akan sesuatu, maka berkehendak Allah Ta'ala menyampaikan rahasia zatnya dan rahasia sifatnya, maka dijadikannya lah Nur Muhammad dengan firman Allah Ta'ala, ija'aka da seran yakulu lahu kun payakun. Artinya apabila berkehendak ia menjadikan sesuatu, maka firman-Nya kami akan dia jadikan engkau, maka ia pun menjadilah, yakni makna lauhul jamaah. Belum lagi sampai kepada makam wahdatul tafsir, maka jadilah nur itu namanya nur mabsirah, artinya nur yang melihat ia akan dirinya dan tiada tahu ia akan yang lainnya. Maka berkatalah nur mabsirah itu ia perkataan hal tiada dengan perkataan anakul. Demikian bunyinya, jika aku jadikan Tuhan siapa hambaku,
jika aku jadikan hamba siapa Tuhanku, maka jadikanlah nur itu sampai kepada matilah palikun, dan bihaki amabah, maka nyatalah tauladan Tuhan kita tersurat kepada nur tiabi. Maka berfirmanlah Allah Ta'ala kepada Nur Mabsirah dan ruh yang lain, firmannya yang mulia, alastu birabbikum, artinya tiadakah aku Tuhan kamu. Maka kata Nur Mabsirah dan yang lainnya, qalu bala, artinya bahkan engkaulah Tuhan kami. Maka kata Nur Mabsirah dan yang lainnya seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, al-insanu sigi wa anna sirruhu wa sifati la gairihi, artinya insan itu adalah rahasiaku dan rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu adalah tiada lain daripada aku, seperti diri dalam tubuh manusia dan hati dan nafsunya dan hidupnya dan Tuhannya dan pendengarannya dan penglihatannya dan perkataannya dan geraknya dan kehendaknya, semuanya itu adalah kenyataan bagiku, tetapi bukan lain Allah, sebab kita ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak berpisah dengan kelakuannya, seperti firman Allah Ta'ala, wa fi ampusikum apala tubsirun, dan ada Allah pada diri kamu, mengapa tidak kamu lihat akan aku, padahal aku terlebih hampir daripada hidupmu, yang tahumu dan mendengarmu dan penglihatanmu dan perkataanmu dan gerakmu dan berkehendakmu dengan hatinya. Dan Nabi Muhammad SAW, jahiru Rabbi wal batinu abdi, jahir Tuhan itu pada batin hamba, yakni kepada ilmu hakikat, dan kepada ilmu hakikat itulah yang sebenarnya untuk menjelaskan Allah Ta'ala dengan adanya. Maka ketahuilah diri agar sempurna untuk mengenal Allah. Maka sabda Nabi kita Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka sesungguhnya ia akan mengenal akan Tuhannya. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad SAW, man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa, barang siapa mengenal dirinya niscaya dikenalnya Tuhannya yang kekal, seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, man arafa pallah pallahu wallah, barang siapa mengenal dirinya maka ia bernama Allah. Maka kita tiada lupa diri kita ini bahwa Allah itu maujud, lagi ada baginya permulaan dan kemudian adanya, dan ada baginya pihak kanan dan pihak kiri, ke depan belakang dan berjihad besar dan jasim, sekaliannya berlaku semuanya. Adapun bagian Tuhan kita disucikan, tapi dia memang maha suci adanya akan sekalian yang tersebut itu. Dan lagi keadaan kita ini kepada sifat yang 7, tiada berasa punya hidup dan tiada punya tahu dan tiada punya kuasa dan tiada punya kehendak dan tiada punya mendengar dan tiada punya penglihatan dan tiada punya perkataan. Dari itu hendaklah kamu mematikan dirimu sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati, matikan dulu dirimu sebelum kamu mati. Jadi harus mati
Barang siapa yang dapat melihat mayat berjalan di atas bumi ini, tiada lain seperti kamu, dan diri kamu, dan rupa kamu, dan nama kamu, dan kelakuan kamu, seperti sabda Nabi Muhammad, al-kalbu karena silmura wa najgalbuhi gabuhu, artinya hati manusia itu diumpamakan cermin, apabila dilihatnya cerminnya maka kelihatanlah Tuhannya daripada rahasianya, karena rupa kamu berada di dalam batin. Inilah yang diakui oleh Allah, sebab rupa dari rahasianya, maka tauhidul sifat itu yaitu seperti engkau kata dan serta engkau itikatkan di dalam hatimu, la kudrat, la iradat, wala ilmu, wala hayat, wala sama, wala basar, wala kalam. Artinya, dan tiada yang mempunyai kuasa, dan tiada yang mempunyai berkehendak, dan tiada yang mempunyai tahu, dan tiada yang mempunyai hidup, dan tiada yang mempunyai pendengar, dan tiada yang mempunyai melihat, dan tiada yang mempunyai berkata-kata di dalam hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Maka tauhidul jat itu seperti engkau kata itikatkan diri di dalam hatimu. Ilallah artinya tiada yang mewujud di dalam alam ini melainkan wujud Allah Ta'ala semata-mata di dalam hakikatnya, karena wujud sekalian alam ini tiada mewujud ia dengan sendirinya, tetapi berdiri wujud zatnya kepada Allah Ta'ala jala wa tiada lainnya. Keempat, sudul kasah bil wahdah, artinya pandang yang banyak di dalam yang satu. La ilaha illallah. Sudul wahdah bil kasrah, pandang yang satu di dalam yang banyak. Artinya pandang yang banyak di dalam yang satu, bahwa pandanganmu itu dengan bahwasanya wujud sekalian alam ini berdiri kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya. Artinya pandang yang satu di dalam yang banyak, yaitu pandanganmu dengan bahwasanya Allah Ta'ala itu mewujud di dalam sesuatu yang mewujud, maka disurutkan pendengaran itu dengan pandangan pada rahasia, bukan pandangan yang dibangsakan pada perkataan dan lafaz itu tiada memberi faedah. Maka artinya pandanganmu itu bahwasanya Allah Ta'ala itu mewujud ia di dalam tiap sesuatu diri pada suatu wujud, yaitu pandang hawayahnya pada kiaumiyahnya, dan pandang dirinya sendirinya, dan wala hayun, wala alimun, wala samiun, wala basirun, wala mutakallimun, wala qadirun, wala muridun. Artinya, dan tiada yang hidup, dan tiada yang tahu, dan tiada yang mendengar, dan tiada yang melihat, dan tiada yang berkata-kata, dan tiada yang berkuasa, dan tiada yang berkehendak. Bihaqi pati ilallah, di dalam hakikatnya melainkan Allah. Ketahuilah olehmu, hai talib, tiada dapat dan tiada engkau ketahui segala engkau itikatkan di dalam hatimu ilmu yang 5 perkara ini, itulah yang dinamai ilmu hakikat. Artinya ilmu hakikat itu yaitu mengetahui dengan yakin hati, bukan dengan bacaan atau dengan perkataan, tetapi dirasakannya dan ditetapkannya di dalam hati. Maka tiada berfaedah dibaca dengan lidah. 1. Tauhidul jat. 2. Tauhidul sifat. 3. Tauhidul af'al. Maka tauhidul af'al itu seperti engkau kata la fa'ilallah, suatu riwayat. 1. Panaul pana. 2.
panaul sifat, panaul af'al, yang satu panaul af'al, dua panaul sifat, tiga panaul jat. Maka tauhidul af'al itu sepertinya engkau kata la fa'ila illa fi Allah. Artinya tiada yang mempunyai sekalian perbuatan melainkan sesuatu semata-mata perbuatan Allah Ta'ala juga di dalam hakikatnya dan kudratnya dan kebesarannya diri pada tiada lain daripadanya, yakni tiada keluar masuk dan tiada ia bercampur dan tiada ia gaib dan nyata pada suatu benda dengan tiada mengambil tempat, dan tiada Allah Ta'ala itu menjadi suatu dan tiada ia menjadi rupa suatu, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir artinya tiada menyamai akan Allah Ta'ala itu suatu jua pun, dan yaitu Allah Ta'ala jua yang amat mendengar lagi amat melihat akan sesuatu sekalian pekerjaan kaum sama dan yang jahir atau yang batin. Adapun makna zikir itu beberapa ibarat setengah ulama kembali kepada hakikat dan setengah ulama lagi kembali kepada syariat. Adapun makna la ilaha illallah yang kembali kepada syariat itu yaitu mengiktikadkan nafinya nama ketuhanan kepada sekalian yang maujud zat yang baharu itu, dan mengiktikadkan sebutnya nama ketuhanan itu pada zat yang wajibal wujud, dan maknanya yang kembali pada syariat itu yaitu ingat hati akan keesaan wujud Allah yang nyata pada segala wujud zat yang baharu itu, dan lagi maknanya yang kembali kepada syariat itu menyelesaikan hati daripada lalai dan lupa dengan meninggalkan hadir hati serta Allah Ta'ala yang mempunyai perintah kudratnya dan iradatnya. Maka tiadalah yang mewujud melainkan yang mempunyai nama yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, hingga tiada dilihatnya yang mempunyai perintah yang mewujud itu melainkan yang mempunyai nama itu. Pun makna yang kembali kepada hakikat yaitu tiada yang ada zatnya, tiada yang ada sifatnya, tiada yang ada afalnya, tiada yang ada asmanya, tiada yang ada samanya. Maka hasilnya makna la ilaha illallah itu pengetahuan hati dan keyakinan hati akan perhimpunan mana yang kembali kepada syariat adanya, wallahu alam. Maka Allah asma namanya dan zat wajibal wujud itu ma'ani namanya. Kata setengah ulama, barang siapa yang menyembah dan menuhankan nama jua tiada tahu makna yang sesungguhnya, maka menjadi kafirlah dia. Adapun la ilaha illallah itu lafaz bahasa Arab dan tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, itu makna yang di dalam hati. Adapun makna yang di dalam hati itu yaitu pengetahuan hati dan itikat hati akan sekalian akidah yang 50 itu ialah yang dikehendaki makna la ilaha illallah pada barang siapa mati padahal ia mengetahui maksud la ilaha illallah. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annakum satbuna rabbakum, bahwasanya kamu itu lagi kamu lihat
akan Tuhan kamu itu. Ada yang melindungi antara kamu dengan Tuhan kamu itu nyata kelihatan oleh kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hati itu gilang gemilang segala muka orang mukmin memandang kepada Tuhannya di dalam akhirat. Ketahuilah olehmu, hai Talib, makna nafi dan makna isbat pada la ilaha illallah. Jawab la ilah itu nafi, la ilallah itu isbat. Dan apa arti nafi dan apa arti isbat? Adapun artinya nafi itu meniadakan dan artinya isbat itu mengadakan. Apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Adapun yang dinafikan itu Tuhan ilahul batil dan Tuhan ilahul haqqu, dan yang diisbatkan itu Tuhan ilahul mutlak. Apa murad daripada Tuhan ilahul batil dan apa murad daripada Tuhan ilahul haqqu, dan apa murad daripada Tuhan ilahul mutlak? Jawab, murad ilahul batil yaitu berhala dan seperti orang-orang mati dan nyawa dan Nur Muhammad dan ajal zanbi dan barang sebagainya yang dipertuhankan oleh segala yang kafir. Maka barang siapa yang mempertuhankan yang demikian itu maka menjadi kafir. Nauzubillahi min dzalik. Logat daripada Tuhan ilahul haqqu yaitu seperti ibu dan bapak dan guru dan raja yang mufakat dan syara. Urat daripada Tuhan ilahul mutlak itu yaitu Zat Ta'ala serta segala sifatnya yang maha suci tiada bercampur dengan makhluk. Apa yang dinafikan daripada ilahul batil dan apa yang dinafikan daripada ilahul haqqu, dan apa yang dinafikan daripada ilahul mutlak, yang dinafikan dari ilahul batil dan ilahul haqqu itu yaitu larat nama Allah dikembalikan kepada yang empunya nama daripada dirupakan. Keduanya itu meminjam nama daripada ilahul mutlak. Adapun yang diisbatkan daripada ilahul mutlak itu yaitu zatnya dan sifatnya dan asmanya dan af'alnya. Apa sebabnya dikatakan ilahul batil? Sebab dikatakan ilahul batil karena barang siapa bertuhankan dia maka sia-sia, tiada berguna. Bahwa ilahul batil itu ditaguh adanya dipertuhankan oleh kafir. Apa sebabnya dikatakan ilahul haqqu seperti ibu dan raja-raja yang mufakat? Sebabnya karena sudah diharuskan Allah Ta'ala berbuat akan mereka itu seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fala takullahu maukim wakulan kariman, jangan engkau kata kedua ibu dan bapak kamu dengan kata yang jahat-jahat.
maka katakanlah olehmu dengan kata yang mulia seperti kata Faris. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama hurufan maulara," barang siapa yang mengejar sesuatu huruf, maka yaitu Tuhanmu, karena menunjukkan jalan yang sebenarnya. Apa sebab di dalam isbat itu adalah nafi dan di dalam nafi itu adalah isbat. Adapun isbat di dalam nafi itu yaitu mengembalikan nama kepada yang punya nama, dan nafi di dalam isbat itu yaitu Allah, meninggalkan perbuatan bagi hak ta'ala. Ada kalimat la ilaha illallah itu mana yang wajib dan mana yang jais dan mana yang mustahil. Adapun yang wajib di dalamnya itu zat Allah Ta'ala seperti dengan segala sifatnya dan segala asmanya dan segala af'alnya. Adapun yang jais itu yaitu menjadikan alam, maka barang siapa mengata bahwa hak Ta'ala wajib menjadikan alam ini, maka bertukarlah hakikat jais kepada wajib atau bertukar kepada hakikat mustahil. Apa yang dinamai syahadat itu, yaitu usaha dua la ilaha illallah. Syahadat itu tahu akan Allah Ta'ala, akan zatnya dan akan sifatnya dan akan af'alnya. Kita sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Ya, sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjut ke bab yang kedua. Nah, jadi saksikan terus videonya, tonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan di bab kedua nanti. Nah, supaya tidak salah paham akan isi kitab ini. Nah, jadi nanti kita bikin lagi videonya. Nah, jadi jangan lupa share ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda. Seumpama ada salah dalam penyampaian, salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Nah, jadi mohon maklum aja. Nah, umpama ada kesalahan saya mengucapkan, mengatakan, menyampaikan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tiada lain niat saya di sini hanya untuk berbagi. Nah, berbagi pendapat, benar pakai salah buang. Nah, tiada ada guru, tiada ada murid di sini. Nah, tiada yang pintar di sini. Nah, di sini niat kita hanya berbagi agar semua orang mengenal Allah, agar semua orang mengenal ilmu Allah, agar semua orang beradab. Nah, agar semua orang saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.